Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak kelas 10. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Sistem Komputer. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang aritmatika biner yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan biner. Ya. Selain itu juga ada perkalian dan pembagiannya. Pertama-tama Ibu akan membahas tentang penjumlahannya biner terlebih dahulu. Untuk materi ini bisa kalian akses pada halaman 11 LKS kalian jika memang sudah diberikan LKS ya. Jadi ada di halaman 11 mengenai aritmatika biner. Ibu akan membahas tentang penjumlahan biner terlebih dahulu. Oke. Jadi penjumlahan biner itu tidak begitu beda jauh dengan penjumlahan desimal ya. Tidak ada perbedaan yang sangat-sangat krusial begitu ya atau yang signifikan. Jadi kalau misalnya kalian dikasih nih contoh biner gitu, penjumlahan desimal. Kalian diberikan contoh, misalnya ada contoh 167 ditambah 235, kan gitu ya. Kan kalau kalian jumlahin 7 tambah 5, 2, simpan 1, 7, 10, taruh satunya di sini, 4. Ya, jawabannya adalah 402, kan seperti itu ya kalau di desimal. Nah, kalau di biner itu kayak gimana? Di binernya kayak gimana nih? Sama aja sebenarnya sama biner, hanya saja ada beberapa aturan yang membedakannya dengan penjumlahan bilangan biner. Apa itu aturannya? Nah, ini dia aturannya. Aturan, nah ini namanya adalah, kurang tebal tulisannya. Oke, ya, aturan pasangan gitu ya kalau dalam penjumlahan. Nah, aturannya kalau 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, sini 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian di sini dan menyimpan 1. Nah, gitu dia keterangannya. Misalnya Ibu kasih contoh penjumlahan biner. Sebentar Ibu cari contoh yang simple aja. Oke, jadi di sini sudah Ibu carikan contoh ya. Oh ya, satu lagi ada lagi 2 yang kelupaan dari aturannya ini. 1 ditambah 0 ya. 1 ditambah 0 itu juga hasilnya adalah 1. Kemudian ada 1 ditambah 1 ditambah 1 itu adalah hasilnya sama dengan 1. Kemudian dia menyimpan 1. Dan menyimpan 1. Nah, kalau ada aturan kayak gini nih, ini maksudnya gimana, Bu? Ini kan pasti kalian tanda tanya nih. Terus gimana gitu contohnya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini, Ibu sudah carikan contoh. Jadi 1101011 ditambah dengan 110, satunya 3 kali. Jadi kalau Ibu jelasin di sini dia, nah ini tolong diingat ya, ini penting ya. Ini yang aturan yang ini yang penting. Ini adalah caranya kalian menjawab penjumlahan bilangan biner. Nah, contohnya kayak gini misalnya, 1011011 itu ditambah 110, satunya 3 kali. Oke. Kita mulai dulu. 1 tambah 1 gimana hasilnya? Di sini ya, kita lihat di sini. Kalau di sini dia 1 tambah 1 itu 0. Nah ini, 1 tambah 1 sama dengan 0 dan menyimpan 1. Berarti kita tulis 0.
dan dia nyimpen 1 di digit berikutnya. Nah, di sini dia nyimpen 1. Sama kayak desimal kan, hanya saja aturannya yang sedikit berbeda. Nah, ini 1 ditambah 1, kemudian sama dengan 0, setelah itu simpan 1. Nah, simpan 1 di digit selanjutnya. Nah, digit selanjutnya adalah ada 3 nih satunya. 1 tambah 1 tambah 1. Ada ya kan di sini bentuknya yang ini ya. 1 tambah 1 tambah 1. Ada 3 nih. 1 tambah 1 tambah 1. Samaan 1 dan menyimpan 1 lagi. Berarti ini jawabannya 1. Kemudian dia nyimpan lagi nih angka 1 di sini. Nah, jadi kalau ditulis, ini dia 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, simpan 1 ya, gitu dia. Habis itu sekarang 1 ditambah 0 ditambah 1. Nah, itu gimana jawabannya? 1 ditambah 0 ditambah 1, kita lihat dulu. 1 ditambah 0 itu adalah 1. 1 tambah 0 adalah 1, kemudian 1 ditambah 1 adalah 0. Kemudian disimpan 1 lagi. Kan gitu ya? Ya, 1 ya. 1 tambah 0 berapa? 1. Setelah itu 1 ditambah 1, 0. Dan nyimpan 1 lagi. Nah, di sini ditulis 0, kemudian kita taruh angka 1 di sini lagi. Sehingga apa di sini akhirnya? Ya, jadinya 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 0. Dengan simpan 1. Tuh, sekarang lanjutannya 1 tambah 1 tambah 0. 1 tambah 1 itu adalah 0. Kemudian 0 tambah 0 ya 0 kan gitu. Tapi dia nyimpan 1 kan? Karena sedapat dari 1 tambah 1-nya ini. 1 tambah 1 adalah 0 dan menyimpan 1. Maka kita taruh 1 di sini. Nah, di sini hasilnya berapa? 1 tambah 1, 0. 0 tambah 0 ya 0. Ya kan? Aturan yang ini 0 tambah 0 ya 0. Jadi di sini hasilnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0. Tapi dia tetap simpan 1. Sekarang lanjutannya nih. 1 ditambah 0 ditambah 1. 1 tambah 0 berapa? 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian 1 ditambah 1, ya jawabannya adalah 0. Jawabannya adalah 0. Tetap ya, jadi ini 1 tambah 0 tambah 1, hasilnya sama dengan 0, dengan simpan 1. Gitu. Kemudian lanjutannya, tambah 0 tadi 1, 1 tambah 1, 0. Oh ya, ini jangan lupa di sini simpan 1 ya. Sekarang 1 ditambah 1 berapa? 0 ya. Simpan 1 lagi. Simpan 1 lagi. 0, sekarang 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Di sini jawabannya adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 dengan simpan 1. Hasilnya terus gimana? Ya udah, ini turun aja 1. Jadi jawabannya adalah 1 1 0 0 0 1 0. Gimana kira-kira? Sudah paham belum? Sama seperti penjumlahan desimal biasa, namun kalian harus tetap pada saat menjumlahkan, tiap misalnya ketemu angka 0 tambah 0 ya 0, ketemu 0 tambah 1 ya 1. Ini ya, yang kalian harus ingat itu adalah bahwa ketika 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0, maka dia akan menyimpan 1. Terus 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, dia akan menyimpan 1 lagi. Jadi nyimpan satunya itu di mana ya? Di sebelah kiri digitnya ya. Menyimpan 1 di angka selanjutnya. Kan dia penjumlahan itu dari kanan ke kiri kan. Ada tuh yang dari kiri ke kanan. Kita kan dari kanan ke kiri tuh kalau menjumlahkan. Di desimal juga seperti itu kan caranya. Oke, mungkin kalau masih bingung, Ibu kasih contoh lain lagi ya. Contoh lain lagi misalnya Ibu kasih contoh yang tidak terlalu banyak angkanya ya.
contoh lainnya misalnya kosong satu. Bentar. Ya. 01, 01, 01, 00. Misalnya Ibu mau menjumlahkan ini. Ada biner 0101 dijumlahkan dengan 0100. Nah, caranya gimana, Bu? Nah, kita ini ya. Kita mulai dari 1 tambah 0 kan itu. Ini pertama dijumlahkan kan. Yang masih bingung yang ini. 1 tambah 0 berapa? Kalau kalian lihat di sini caranya 1 ditambah 0 itu ini ya. Ini loh, Nak. Nah, ini 1 tambah 0 itu adalah sama dengan 1 di caranya. Sehingga di sini 1 tambah 0 ya udah kita tulis 1 aja. Kan tidak ada proses menyimpan kan? 1 jawabannya. Kemudian sekarang 0 tambah 0. 0 tambah 0 berapa? Kita lihat lagi aturannya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti aturan ya. Sekarang kita lihat 0 tambah 0. Nih, 0 tambah 0 dia hasilnya adalah 0. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Berarti ya udah kita tulis 0 di sini. Kita tulis 0 di sini ya. Nah, gitu. Sekarang 1 tambah 1 berapa? Lihat lagi contohnya. 1 tambah 1 berapa di sini? 1 tambah 1 kita lihat di aturannya. 1 tambah 1 adalah 0 dengan menyimpan 1 pada digit selanjutnya. Pada digit di sebelah kirinya gitu ya. Maka 1 tambah 1, 0. Dengan catatan kamu harus nambahin 1 di sini. Oke, nyimpen dia. Sekarang baru kita jumlahin satu persatu. 1 tambah 0-nya sekarang. 1 tambah 0-nya ya 1. 1 tambah 0 lagi 1. Ya udah, berarti jawabannya ini. 1, 0, 0, 1. Begitu cara menjumlahkan ya. Jadi jawabannya adalah 1001. Ini ya, di sini biasanya membingungkan. Karena ada nyimpen 1 ke kiri. Jadi di sini 1 tambah 1 dia 0 karena memang aturannya 1 tambah 1 0 dan dia menyimpan 1. Dia nyimpen angka 1 ke kirinya. Baru kita lanjutkan lagi 1 tambah 0. Ini ya 1 tambah 0 ya 1. Kemudian lagi 1 setelah dapat 1 di sini 1 ditambahin 0. Jadi jawabannya 1. Begitu. Nah, ini contoh kedua ya. Ini tadi contoh pertama angkanya sedikit banyak. Ini contoh kedua yang angkanya dikit. Begitu kira-kira ya. Kita lanjut lagi sekarang ke pengurangannya. Pengurangan bilangan biner ya. Ini kita masuk ke pengurangan. Tadi penjumlahan udah. Tuh. Nah, kemudian ini aturannya apa aja, Bu? Aturan si pengurangan ini aturannya ya. Aturan pengurangannya itu adalah 0 kurang 0 itu sama dengan 0, kemudian 1 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1. Nah, ini minjam gitu. Minjam 1 dari digit di sebelahnya.
pinjam 1 dari digit di sebelahnya itu ya kalau 0,1. Nah, ini aturan pengurangannya. Terus contohnya kayak gimana, Bu? Gitu misalnya ya. Nah, ini Ibu kasih contohnya yang di bawah ini nih. Nah, ini contohnya 1100010 dikurang 1101111. Jadi Ibu tulis ulang aja di sini. 110, nolnya 3 kali, 10, kemudian 1101111. Ini dikurang. Kita mulai dulu dari 0 kurang 1. Kalau 0 kurang 1 dari contohnya ini, dari aturannya ini 0 kurang 1 itu adalah 1, minjam 1 dari digit di sebelahnya, kan gitu. 0 kurang 1 adalah 1, dengan catatan minjam 1 dari digit di sebelahnya. Berarti di sini jawabannya adalah 1. Gitu. Jadi 0 kurang 1. 0 dikurang 1 sama dengan 1 minjam 1. Kalau tadi kan simpan 1, yang ini minjam 1 gitu. Berarti apa yang terjadi di sini? Kan udah diambil nih. Satunya udah diambil. Berarti sisa berapa di sini? 0. Jadi sama seperti pengurangan desimal ya. Ya, sisa 0 akhirnya di sini. Sekarang 0 kurang 1 berapa? 0 kurang 1 sama juga. 1 minjam 1 dari digit di sebelahnya. Jawabannya adalah 1. Dengan catatan ya udah, karena dia 0 kurang 1 sama dengan 1, berarti minjam 1 dari digit di sebelahnya. Itu ya. Oke, nah ini dia menjadi 0 nih. Ada dikasih keterangan nih, jadi 0 karena telah dipinjam 1 dari digit di sebelahnya. Sekarang berarti ini jadi 0 kurang 1. Nah, 0 kurang 1 adalah kalau 0-nya hilang, ini 0 kurang 1, 0, 1 kurang 1. Oke. Jadi kalau di sini aturannya dia menjadi 1 karena telah dipinjam 1. Begini ya. 0 kurang 1 karena udah dipinjam 1 jadinya dia 1. Harusnya kan 0 kurang 1 nih. Tapi dipinjam digit di sebelahnya. Sehingga jadinya itu 1 kurang 1. Oke, yang ini jadi 0. Peroleh dari 1 kurang 1 sama dengan 0. Karena menjadi karena telah dipinjam 1. Tuh. Sama dengan 0 ya. Karena telah dipinjam 1-nya. Karena kan harusnya nih 0 kurang 1 kan gitu ya. Nah ya. 0 kurang 1 itu kan harusnya 1 nih. 0 kurang 1 ke 1. Tapi dipinjam nih sama di sebelahnya. Sehingga apa? Dia jadi hilang 1-nya. Kalau 1-nya hilang ya udah jadi 0 dia. Gitu. Kemudian sekarang 0 kurang 0 ya udah 0. 0 kurang 0 jawabannya adalah 0. Sebentar. Ya. Salah ya. 0 kurang 0 itu 0. Oke. Tadi di sini kan sudah habis ya. Nah, dia kan jadi 1 nih di sini. Karena di sini tadi udah diambil 1-nya, dia udah habis nih. Nah, inilah yang ngambil dia. Ini kita coret, dia ngambil 1 ke sini. Makanya di sini jadinya 1 kurang 1 sama dengan 0. Habis itu apa yang terjadi di sini? Di sini habis juga, kan gitu ya.
Di sini habis juga, sehingga apa? Dia ngambil 1 yang dari sini, digit di sini diambil. Jadi 1 di sini. Maka apa di sini? 1 kurang 0. 1 dikurang 0 itu hasilnya adalah 1. Jangan lupa aturannya. Nah, ini diperoleh dari 1 dikurang 0 sama dengan 1. Setelah itu ini udah hilang, ini udah hilang, udah nggak ada lagi angka di sini, ya udah dia minjam lagi ke sini. Sehingga di sini jadi 1. Jadinya apa di sini? 1 kurang 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Kurang ke bawah. Di sini 1 kurang 1 jadinya. Sama dengan 0. Terus di sini ada 0. Ya udah, tinggal 0 kurang 1 aja kan. 0 kurang 1 berarti jawabannya 1. Nah, ini 0 kurang 1 sama dengan 1. Tapi dia minjam lagi nih. Dia minjam 1-nya. Minjam 1 di sebelahnya. Sehingga jadinya 1. Sekarang apa yang terjadi? 1 ini udah diambil, dia jadi 0. Oke, enggak, jawabannya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, ini kalian tinggal lihat aja nih. Sudah Ibu kasih ini. Tinggal dipahami aja yang ini nih. Kayak yang ini ada minjam 1-nya juga ya. Ini dia ada tambahan minjam 1. Kira-kira sudah paham belum? Kira-kira sudah paham belum ya? Oke, Ibu terangkan lagi sekali. 0 kurang 1 sama dengan 1. Kenapa? Karena memang aturannya 0 kurang 1 kan 1 tuh. Hanya saja karena dia 0, dia harus minjam 1 nih. Minjam 1 di sebelahnya. Ya udah, jadinya 0 kurang 1 sama dengan 1. Dengan syarat dia minjam 1. Karena di sini udah dipinjam 1-nya, udah Ibu tulis coret di sini. Jadinya sisa 0 di sini kan. Setelah itu baru 0 dikurang 1. 0 kurang 1 di aturannya adalah hasilnya 1 kan. Tapi minjam 1 lagi. 0 kurang 1 sama dengan 1. Nah, syarat minjam 1 lagi di sebelahnya. Gitu. Minjam 1. Nah, ini harusnya dicoret. Nah, ini Ibu coret kan. Nah, ini Ibu lupa coret. Nah, sehingga apa yang terjadi? Udah habis di sini. Ini udah gak bisa dikurangin. Biar bisa dikurangin, dia harus minjam lagi yang di sebelah kirinya. Dia minjam 1 di sebelah kirinya. Sehingga jadinya 1 di sini. Akhirnya apa? 1 dikurang 1. Jawabannya adalah 0. Nggak usah minjam. Nggak usah ada keterangan minjam ya. Nah, karena di sini udah dicoret, sudah diambil sama yang di sebelah sini. Ini jadinya habis juga kan? Dia minjam lagi sama yang di sebelahnya. Dia nyoret lagi nih di sebelahnya. Jadinya 1. Sehingga apa? 1 dikurang 0. Di aturannya 1 kurang 0 sama dengan 1. Gitu. Sama dengan 1. Kemudian di sini hilang nih. Kan dia udah minjam lagi, jadi 1 jadinya di sini. Jadi dia tiap ngambil minjam sampingnya, ngambil minjam sampingnya, ngambil minjam sampingnya, seperti itu ya. Terus kalau Ibu mau kasih contoh lain kayak gimana? Misalnya contoh lainnya misalnya 1100 dikurang 1010 dikurang 0 kurang 0 berapa? Ingat aturannya adalah 0. 0 kurang 1. 0 kurang 1 adalah 1. Tapi dia minjam 1 di sebelahnya. Nah, dia minjam nih 1 nih. Minjam. Itu kan? Jam 1.
Kemudian sehingga di sini hasilnya adalah 0. Karena satunya ada dipinjam, maka 0 dikurang 0 adalah 0. 1 kurang 1 di aturan, jangan lupa aturannya 1 kurang 1 adalah 0. Sehingga jawabannya adalah ini. 0, 0, 1, 0. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi mungkin kalian akan kendala pada saat 0 kurang 1 terus minjem bingung gitu. Gak usah bingung ya. 0 kurang 1 kan sama dengan 1 nih. Di contohnya itu, di aturannya itu kan. Kalau kalian tadi ingat aturannya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian 1 kurang 1 sama dengan 0. Habis itu 1 kurang 0 itu sama dengan 1. Kan gitu. Terakhir baru 0 dikurang 1 itu adalah 1 dengan syarat dia minjem. Minjem di sebelahnya. Sebelah kiri maksudnya. Sebelah kirinya gitu kan. Nah ini patokannya ya. Kayak tadi ini kan 0 kurang 0 ya 0. Kemudian 0 kurang 1 ya 1. Tapi dengan syarat dia minjem 1 di sebelah kirinya. Ini kan 1 nih minjem dia nih. Angka 1 dia minjem. Ini udah diambil sehingga sisanya jadi 0 kan. 0 kurang 0 ya 0. Kemudian di sini 1. Ya udah jadinya 1 dikurang 1 kan. Sesuai sama aturannya ini. 0 kurang 0 ya 0. Kemudian yang ini 1 dikurang 1. Yang ini ya 1 kurang 1 0. Jadi jawabannya adalah 0, 0, 1, 0. Oke. Sekian ya penjelasan dari Ibu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Silahkan kalian explore lagi diri kalian dengan cara googling atau melihat materi-materi di YouTube maupun di internet. Jadi banyak sekali referensi kalian untuk belajar. Bisa juga dibaca-baca LKS-nya ya. Oke, sekian dari Ibu. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.